Halo semuanya, nama saya Billy Mambrasar. Saya adalah pendiri Yayasan Kitong Bisa yang bergerak dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, dan saat ini juga bekerja sebagai salah satu staf khusus Presiden Republik Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat anak-anak muda Indonesia yang telah menjadi pahlawan dalam masa pandemi COVID tahun ini hingga akan berakhirnya tahun ini nanti. Ada dua tipe manusia dalam dunia ini. Yang pertama adalah mereka yang optimistik, yang kedua mereka yang selalu pesimis dan negatif. Yang pesimis dan selalu negatif selalu melihat masalah sebagai masalah dan selalu berpikir bahwa dalam setiap kendala atau tantangan yang dihadapi, maka yang muncul hanyalah kesusahan. Sebaliknya buat para anak-anak muda yang optimis dan positif akan selalu melihat permasalahan tantangan yang ada sebagai sebuah kesempatan untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang baru dan sesuatu yang kreatif. Dalam konteks tersebut, dalam era pandemi COVID-19, saya telah menyaksikan sendiri ratusan bahkan ribuan anak-anak Indonesia yang berada dalam kubu yang optimis, positif, di mana mereka melihat COVID-19 sebagai sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan mengeluarkan ide-ide kreatif, inovasi dalam mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejak merebaknya COVID awal tahun ini, bulan Februari, saya ditugaskan untuk bergabung sebagai salah satu tim dari diseminasi publik di tim BNPB, Satgas BNPB COVID-19. Di sana kami menyatukan energi-energi dan effort-effort juga dari para relawan-relawan muda seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan saya melihat ribuan anak-anak Indonesia yang berada dalam kubu optimis atau pesimistik. Mereka yang memutuskan untuk menjadi pahlawan di tengah hambatan, tantangan, dan permasalahan serta rintangan yang ada. Hal-hal yang mereka lakukan cukup sederhana, seperti membagi-bagikan makanan gratis kepada para relawan atau tenaga yang sedang membantu korban COVID, atau menjadi tukang bersih-bersih di rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit untuk meng-host korban COVID, atau bahkan ada juga yang mengumpulkan pundi-pundi uang untuk dapat membelikan obat-obatan buat orang-orang tidak mampu yang terpapar dengan COVID-19. Beberapa anak-anak yang lain secara sederhana terus memberitakan hal-hal yang baik dan positif untuk menyemangati kondisi psikologis masyarakat Indonesia agar tidak down atau tidak pesimis menghadapi COVID-19. Sebagian besar lagi membantu pemerintah mendiseminasi informasi kepada publik tentang bagaimana berhadapan dengan wabah ini. Mereka adalah contoh-contoh anak-anak Indonesia yang menjadi pahlawan di tengah pandemi COVID-19. Mereka adalah orang-orang yang memutuskan untuk tidak negatif, tidak pesimis, tidak menyalahkan, tetapi malah bangkit dan membantu sekuat tenaga mereka dengan ide-ide sederhana yang sebenarnya bisa terpikirkan oleh siapapun. Sebenarnya menjadi pahlawan itu tidak sulit. Menjadi pahlawan itu adalah hanyalah kemauan untuk membantu, kemauan untuk berbuat sesuatu yang baik dan kemauan untuk melakukan lebih. Masih panjang tantangan ke depannya. 2020 akan segera berakhir. Kabar-kabar gembira dan berita baik dari pemerintah bahwa usaha untuk melakukan vaksinasi sedang berjalan. Dan semakin terang terbuka di depan mata bahwa kita akan mampu, sanggup, dan menang menghadapi COVID-19. Tahun 2021 menjadi penentu kita untuk bangkit kembali lagi, agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri untuk kembali menjalankan aktivitas dengan normal, dan untuk itu kita perlu perasaan optimistis. Negativity, pesimistik hanya akan menghambat langkah kita. Mereka-mereka yang berpikir positif dan optimis akan maju bersama-sama, dan di tahun 2021 kita sukseskan program pemerintah dan bersama dengan masyarakat berkolaborasi, bergandeng tangan untuk bangkit kembali menghidupkan Indonesia, menggeliat, dan kemudian tampil menjadi negara yang powerful. Kita telah melalui banyak bencana dan banyak hal sebelumnya. Kita akan memenangkan pandemi COVID-19. Dibutuhkan anak-anak muda Indonesia yang optimis. Dibutuhkan anak-anak Indonesia yang tadi berpikir cukup sederhana saja untuk menjadi bagian daripada solusi. Terima kasih sudah mendengarkan. Buat sobat-sobat semua, teman-teman, ayo positif, ayo optimis. Jadilah pahlawan, bukan orang-orang yang suka menyalahkan. Jadilah orang-orang yang motivator, dan bukan orang-orang yang membuat down atau bahkan menyebar hoax dan membuat perasaan negatif dan pesimistik merebak di masyarakat. Kita bangkit bersama, kita berkolaborasi, kita bergandeng tangan menjadi anak-anak bangsa Indonesia yang menolong negara kita untuk bangkit menghadapi masa depannya untuk menjadikan negara kita lebih baik ke depannya. Terima kasih telah mendengarkan.
Shalom, salam sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus anak muda Indonesia.